Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay di channel ini. Terima kasih buat para subscriber. Jadi intinya saya ingin menjawab dari komen-komen teman-teman. Kemarin banyak sekali ada yang berkomentar bahwasanya, Bang, gunanya cat batang pohon durian apa sih, seperti itu. Jadi mau saya jelasin. Jadi mohon sekali lagi, saya bukan berniat untuk menggurui, tapi niat saya untuk berbagi pengalaman saja, seperti itu. Karena saya yakin teman-teman lebih tahu dan teman-teman lebih mengerti tentang tentang ilmu durian, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, intinya saya membuatin video ini karena untuk menjawab komen-komen teman-teman seperti itu tentang pengecatan batang pohon durian, seperti itu. Oke teman-teman, disimak saja, nanti saya jelasin fungsi dari cat batang tersebut. Terima kasih. Jadi fungsi pengecatan pada batang pohon durian itu untuk mencegah kanker batang dan hama penggerek, teman-teman. Atau ada yang bilang juga insektisida atau pengawas serangga, seperti itu. Jadi supaya batang ini tidak digrogoti oleh serangga atau bolor, seperti itu ya teman-teman. Kalau bahasa orang Jawanya itu bolor namanya, teman-teman. Ini bahan-bahan yang untuk mengecat pohon durian ya teman-teman. Kemarin sempat bertanya bahannya apa aja. Kalau untuk saya pribadi, ini saya beli cat yang biasa. Kalau nggak ada cat, saya belinya rabuk, teman-teman. Di toko bangunan itu banyak sekali. Beli rabuk dicampur sama racun dencis ini teman-teman ya. Terus dikasih air secukupnya. Setelah itu baru dicampur, diaduk, baru dioleskan di pokok yang mau dicat, teman-teman. Seperti itu. Ini seperti ini teman-teman ya. Jadi gini pengalaman saya ini teman-teman ya. Sekali lagi ini saya bukan menggurui, tapi saya cuma berbagi pengalaman saja. Jadi kira-kira bisa dipakai atau masuk akal, monggo silahkan dipakai. Kalau tidak ya terserah, itu hak sampean teman-teman semua lah, intinya seperti itu ya. Jadi intinya kalau batang ini tidak dicat, kadang boloren. Nah itu boloren. Terus kadang kalau sudah boloren itu bisa mati, seperti itu teman. Kalau batang pohon durian sehat, otomatis bisa menampung nutrisi-nutrisi yang ada di serap akar pohon durian tersebut. Karena salah satu produksi buah bisa bagus atau pertumbuhan pohon durian bisa maksimal tergantung pada sehatnya batang pohon tersebut. Ini ngefek juga teman-teman ya, ngefek juga, batangnya itu ngefek, seperti itu. Dan yang paling penting, khasiat mengecat pohon durian tersebut biar pohon durian tidak terkena jamur atau borok yang mematikan, seperti itu teman-teman. Karena kalau sampai batang terkena borok atau jamur, pastinya bikin batang bisa tidak sehat, seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan berakibat mati sel-sel kulitnya itu teman-teman. Jadi bahan-bahan yang bagus ya seperti tadi yang saya bilang, pakai dencis saja, pakai dicampur sama cat dan air, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk dosisnya itu menyusahkan saja, seperti itu teman-teman. Jadi campurannya 1 liter dicampur dencis, satu botol ukuran kecil boleh, seperti itu. Terus obat dencis bersifat racun pembunuh serangga ya teman-teman ya. Ini teman-teman kemarin ada yang bertanya di kolom komentar. Jadi yang bagus itu pengecatan pada batang pohon durian ini paling tidak itu sudah umur 1 tahun teman-teman. Ya 1 tahun baru dicat batangnya. Karena apa? Kalau sudah 1 tahun ke atas itu biasanya batangnya ini udah mulai ada timbul jamur atau timbul borok segala macam, seperti itu teman-teman. Jadi kalau nggak dicat itu nantinya akan bisa menimbulkan kulitnya itu tidak sehat, seperti itu. Terus ini pengecatannya itu berapa kali nih Bang dalam 1 tahun? Ada juga yang bertanya seperti itu. Jadi ini pengalaman saya, sekali lagi saya bukan menggurui ya teman-teman, cuman berbagi pengalaman saja. Ini ngecatnya ini nggak ada batasnya kapan dicat lagi. Yang penting nanti kalau kira-kira batangnya ini sudah catnya mulai pudar, mulai retak-retak atau apa, intinya sudah mulai hilang lah intinya,
itu bisa dicat lagi teman-teman, seperti itu ya. Terus saya pesan kepada teman-teman, yang penting di situ kalau mencampur cat, bahan cat yang seperti tadi saya sebutkan, denci sama cat atau rabuk, itu harus pakai air seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan pakai minyak atau pakai thinner, itu nanti malah akan menimbulkan batang pohonnya mati, akan kering seperti itu. Terus ini intinya saya bukan sok keminter, sok tahu, sok mengegurui, tidak. Jadi kita sebagai orang yang ingin sukses tentunya di bidang pertanian durian, tidak ada salahnya kita sharing-sharing saja teman-teman ya. Jadi mohon maaf jika perkataan saya tidak sesuai atau tidak standar atau tidak jauh dari harapan teman-teman. Yang penting ini apa yang saya sampaikan itulah yang saya jalankan seperti itu. Jadi buat teman-teman kira-kira nanti ada yang pengen bertanya tentang yang lain, pemupukan atau penyiraman atau caranya membuahkan hasil, bikin pupuk biar batang durian cepat buah atau apa, nanti bisa juga teman-teman. Nanti komentar saja seperti itu. Terus ini kenapa saya harus ngecatnya paling tidak umur 1 tahun? Karena yang biasanya saya tahu di sini saya nanam sebelum 1 tahun itu biasanya aman-aman saja teman-teman. Cuman kadang-kadang kalau sudah sekitar 1 tahun, bahkan 1 tahun setengah, itu kadang kalau nutrisinya tidak terpenuhi, terus tidak terjaga dengan baik kondisi sekitarnya, itu pokokan akan bisa terkena penyakit. Jadi seperti jamur, seperti bolor segala macam. Apalagi mohon maaf kalau seandainya seputaran pokokan duriannya itu semak, jadi itu akan mengundang ulat seperti itu teman-teman. Jadi intinya saya pengen apa yang saya lakuin, saya ingin berbagi kepada teman-teman, karena ini bukan semata-mata untuk membuat konten, tapi ini real, benar-benar yang saya jalankan di sini seperti itu. Kalaupun teman-teman pengen main ke sini, kita siap kok, kita siap. Kita ada di Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah teman-teman ya. Ini semua real, tanpa ada editan, tanpa ada rekayasa, semua real seperti itu teman-teman. Niatnya saya cuma ingin berbagi saja seperti itu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya lakuin teman-teman bisa mencobanya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu apa yang sudah diharapkan oleh teman-teman seperti itu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada perkataan yang tidak sopan atau perkataan yang tidak sesuai menurut teman-teman, mohon maaf, karena kami hanya manusia biasa teman-teman ya. Jadi biasanya tidak luput dari kesalahan seperti itu teman-teman. Niat saya intinya cuma ingin berbagi saja, berbagi pengalaman. Sekali lagi bukan berniat untuk menggurui teman-teman, karena saya yakin teman-teman itu lebih pandai, lebih lihai, lebih pintar, lebih tahu daripada saya teman-teman, seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman. Silahkan bisa komentar di kolom komentar, monggo silahkan. Kira-kira nanti ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Kalau nanti kira-kira ada yang saya bisa, nanti pasti akan saya balas seperti itu teman-teman ya. Akan saya jawab, saya buatin videonya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.